Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat memasuki hari yang baru di minggu yang baru ini untuk kita seluruhnya. Mari kita mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 3 tambah 8. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita membaca di ayat 1, Mazmur 107 ayat 1 dikatakan di sana, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi Mazmur 107 ini merupakan mazmur seruan untuk bersyukur. Di sana dijelaskan juga bagaimana Allah menopang, menolong, menebus bangsa atau umat pilihannya. Bahkan Dia mencari atau membawa pulang bangsa itu ketika bangsa itu di negeri orang asing. Maka disebutkan di sana yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Artinya Bapak Ibu serta saudara-saudariku, siapapun orang-orang yang sedang terbuang, yang tersisihkan, terkhusus kepada bangsa Israel, yang pada masa itu Allah menebus mereka dan membawa pulang mereka dari tanah perbudakan menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang merdeka di hadapan Allah. Allah di dalam karya penebusannya mengumpulkan umatnya dari segala hal yang membuat mereka menjauh daripada Allah. Bahkan Allah menunjukkan kuasanya kepada mereka. Maka dilanjutkan pada ayat 8 dikatakan di sana, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Oleh karena itu bangsa yang telah dikumpulkan itu dari berbagai-bagai negeri atau bangsa atau dari berbagai-bagai penjuru, dikatakan di sana supaya mereka bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi kepada kita saat ini diajari untuk bersyukur dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jikalau kita diajak, diundang untuk bersyukur, maka ingatlah segala sesuatu dan perbuatan-perbuatan Allah yang telah dinyatakan Allah di dalam hidup kita. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sangat begitu membuat kita kuat, membuat kita berdaya sampai saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Maka dikatakan supaya kita untuk mengingat selalu di dalam ucapan syukur, di dalam bersyukur itu, kita diarahkan, kita dibimbing untuk mengingat perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sama halnya kepada bangsa Israel yang diingatkan bahwasanya Allah yang selalu menopang dan menebus mereka. Bahkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Dia adalah penebus di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka gelar penebusan menjadi gelar Allah yang kudus. Nanti dapat kita baca dalam Yesaya 41 ayat 14 dan juga nanti dapat kita baca atau bandingkan Yesaya 43 ayat 14. Gelar yang diberikan kepada Allah itu adalah gelar penebusan karena hanya Allah lah yang dapat menebus umatnya. Yang membebaskan umatnya dari Babel, Yesaya 48 ayat 20. Yang membebaskan umatnya dari Mesir, Yesaya 51 ayat 10. Jadi Allah telah memberikan pembebasan, penebusan kepada bangsa itu. Lalu apa yang hendak disampaikan firman ini kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku? Allah telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Menebus kita dari yang memisahkan kita daripada Allah, yaitu dosa. Yesus telah menebus kita dari kehinaan, dari ketidakberdayaan,
dari belenggu dosa kita telah ditebus oleh Yesus, oleh darahnya yang tercurah. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudariku, jikalau kita sudah ditebus, apa arti ketika Yesus telah menebus kita? Arti daripada Yesus menebus kita adalah hidup kita bukan milik kita lagi. Nanti kita bisa baca Galatia 2 ayat 20, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Jikalaupun aku hidup, hidup untuk Kristus, bukan untuk diriku. Maka ketika kita telah menyatakan diri kita telah ditebus oleh Yesus, maka sifat-sifat kedagingan yang melekat dalam diri kita harus kita tekan, dan biarlah sifat-sifat Allah yang muncul dalam diri kita, karena kita sudah milik daripada Allah. Siapa yang menebus diri kita, itulah pemilik kita. Karena Yesus adalah yang menebus kita dari segala dosa, maka pemilik hidup kita adalah Yesus. Penentu hidup kita adalah Yesus. Tujuan hidup kita adalah Yesus. Baru inti atau tujuan hidup kita adalah bersama-sama dengan Dia di surga. Maka ketika Tuhan Allah di dalam Yesus telah menebus kita, maka setiap orang yang percaya harus meletakkan imannya, harus meletakkan kepercayaannya, harus meletakkan hidupnya kepada Dia saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, jalan yang ditunjuk Tuhan lurus sehingga orang tidak sesat lagi. Jikalau orang telah hidup di dalam Yesus, jalannya lurus. Dia tidak akan sesat lagi. Jikalau dia telah memilih Yesus menjadi satu-satunya jalan kehidupannya, dia tidak akan sesat lagi. Dia akan dipuaskan dan ditempatkan pada tujuannya. Tujuan kita adalah bersama-sama Dia dalam surga. Maka jikalau Yesus mengatakan hanya Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, maka hidupi dan yakinilah Yesus saja yang membawa kita kepada tujuan, yaitu surga, hidup dan tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa. Orang yang bersyukur kepada Tuhan karena mereka telah mengalami kasih setia-Nya, lalu diarahkan kita kembali selama masih hidup di dunia ini, teruslah bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang-orang yang telah merasakan kasih setia Tuhan. Jadi jikalau kita telah merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup ini Bapak Ibu, teruslah bersyukur. Sekalipun mungkin saat ini hidup kita sedang dalam kesulitan, sedang dalam penderitaan, tetapi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang dimampukan untuk terus dapat mengecap kebaikan dan kasih Tuhan. Jikalau kita ingin benar-benar hidup di dalam kasih setia Tuhan, terimalah Dia dan teruslah bersyukur dalam hidup ini, sebab Tuhan kita sungguh dan teramat baik dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Karena segala perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, berkarya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah hati kami terus mengucap syukur dan dalam segala kehidupan kami. Jikalaupun saat ini Tuhan kami sedang mengalami kesulitan, penderitaan, kami yakin dan percaya Bapa, jikalau hati kami terus bersyukur kepadamu, Engkau akan membukakan jalan, Engkau akan menolong kami, dan kami akan tetap percaya pada perlindungan dan pertolongan-Mu. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini, Engkau kiranya yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.